Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawu, ahlan, wasahlan. Welcome, selamat datang di By Mas By Channel, Food and Travel Vlog. Dalam video kali ini, saya akan berbagi informasi dan cerita pengalaman saya pada saat berkunjung ke masjid yang super mega di wilayah Kecamatan Turen, Malang, Jawa Timur. Asal-muasal masjid megah yang sering disebut Masjid Tiban ini dulunya adalah pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fatla Ailir Rahmah yang terletak di daerah di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fatla Ailir Rahmah, Biba Fatlah. Nama yang cukup panjang yang mempunyai makna laut madu atau Fadilah Rahmat. Disebut Masjid Tiban karena konon masjid yang sangat megah ini dibangun tanpa sepengetahuan warga sekitar, dan menurut mitos dibangun oleh jin dalam waktu hanya semalam. Namun ternyata ini hanya mitos dan isu saja karena berdasarkan informasi resmi jelas sekali terpampang di depan meja penerima tamu dengan tulisan sangat besar menjelaskan, apabila ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah Pondok Tiban, pondok muncul dengan sendirinya, dibangun oleh jin, itu tidak benar. Karena bangunan ini adalah pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fatla Ailir Rahmah yang murni dibangun oleh para santri dan jamaah. Pondok pesantren ini konon mulai dibangun pada tahun 1978 oleh Romo Kiai Haji Ahmad Bahru Mafdalaluddin Soleh Al-Mahbub Rahmat Alam, atau yang akrab disapa Romo Kiai Ahmad. Bangunan utama pondok dan masjid tersebut sudah mencapai 10 lantai. Tingkat 1 sampai dengan 4 digunakan sebagai tempat kegiatan para santri pondokan. Lantai 6 seperti ruang keluarga. Sedangkan lantai 5, 7, 8 terdapat toko-toko kecil yang dikelola oleh para santriwati. Ada pula tempat wudhu dan toilet yang terletak di bawah tanah. Selain unik, di dalam ponpes tersebut juga tersedia kolam renang, dilengkapi perahu yang hanya khusus untuk dinaiki wisatawan anak-anak. Di dalam komplek ponpes itu juga terdapat berbagai jenis binatang seperti kijang, monyet, kelinci, aneka jenis ayam dan burung. Arsitek dari pembangunan Masjid Tiban Turen ini bukanlah seseorang yang belajar dari ilmu arsitektur perguruan tinggi, melainkan hasil dari istihoroh pemilik pondok Kiai Haji Ahmad Bahru Mafdalaluddin Soleh. Karenanya, bentuknya menjadi sangat unik, seperti perpaduan Timur Tengah, China dan modern. Untuk pembangunannya pun tidak menggunakan alat-alat berat dan modern seperti halnya untuk membangun gedung bertingkat. Semuanya dikerjakan oleh para santri yang berjumlah 250 orang dan beberapa penduduk di sekitar pondok. Romo Kiai sudah mulai membangun pondok dengan material apa adanya. Contohnya, waktu itu adanya baru batu merah saja, maka batu merah itulah yang dipasang dengan luluh, adonan, dari tanah liat, lumpur atau ledok. Setiap area mempunyai keunikan desain yang khas, seperti ini contohnya. Di salah satu lantai bangunan ini terdapat dalem kiai atau rumah tinggal bagi kiai dan keluarganya yang didesain sangat lengkap dan bagus, tapi ini dibuka untuk umum karena masih belum dihuni sepenuhnya. Ornamen kaligrafi selalu menghiasi di setiap sudut ruangan yang kesemuanya murni dibuat dengan tangan. Di lantai 5 terdapat ruang sholat yang cukup luas, lengkap dengan beduk khas Masjid Nusantara. Disinilah para pengunjung bisa ikut melaksanakan sholat berjamaah. Waktu itu saya pun alhamdulillah berkesempatan untuk ikut sholat berjamaah di sana. Di sini juga terdapat mimbar untuk khutbah yang cukup tinggi dan desain yang sangat bagus dengan dominan warna emas sehingga berkesan sangat mewah. Pengunjung pun dipersilahkan untuk berfoto di sini. Pada area masjid ini juga terdapat kamar-kamar khusus untuk para tamu santri. Naik lagi ke lantai 8, dari sini bisa kita lihat pemandangan area masjid yang ternyata sangat luas. Dari atas kita bisa lebih leluasa menikmati keindahan kompleks masjid. Angin pun berhembus cukup kencang. Lantai 9 dan 10 masih dalam proses pembangunan.
Selanjutnya mari kita turun untuk melihat bagian lain dari kompleks ini selain dari bangunan utama. Ternyata tidak jauh dari bangunan utama terdapat masjid lagi dengan ukuran sedang dan ini lebih banyak jamaahnya karena kebanyakan pengunjung lebih memilih sholat di sini daripada di lantai 5. Mari kita melanjutkan penelusuran ke arah belakang karena nampaknya masih ada beberapa bangunan. Dan ternyata di area ini terdapat semacam aula umum yang bisa dipakai untuk acara-acara besar. Banyak pula hiasan Gucci bertuliskan kaligrafi di sekitaran masjid ini. Area selanjutnya adalah makam dari pendiri pondok pesantren ini. Jadi selain menuju masjid yang indah ini, sebagian besar jamaah juga berziarah ke makam sang kiai pendiri pesantren. Untuk mengakhiri penjelajahan di masjid ini, saya tutup dengan berziarah kepada sang kiai pendiri pesantren yang mempelopori pembangunan masjid yang super mewah dan menjadi kebanggaan kota Malang karena pengunjungnya sampai lintas negara. Sekian, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe by Mas Bay Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.